Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para sahabat sekalian, dimana saja Anda berada, kembali kita bertemu di tongkrongan Gubuk Faidah. Hari ini kita akan berbicara masalah komisi atau bonus, khusus masalah komisi atau bonus. Sebenarnya komisi atau bonus itu diberikan biasanya adalah dalam rangka untuk meningkatkan omset penjualan dan dalam rangka untuk memicu kerja dari biasa. Kalau misalkan itu di pemasaran, maka untuk memicu kerja tenaga pemasaran, biasanya tenaga sales di lapangan. Soalnya orang sales itu kalau kerja di lapangan mereka itu sudah susah payah, capek, panas, dan menghadapi langsung orang yang wataknya beragam, sehingga kadang-kadang kalau menghadapi orang dengan watak yang mungkin wataknya keras dan lain sebagainya, maka sales ini biasanya adalah orang penderita pertama yang menerima konsekuensi dari produk baik dipuji, yang mendapatkan pujian pertama kali adalah sales. Produknya jelek, kalau dicela, maka yang pertama kali mendapatkan celaan adalah sales. Nah, untuk mewadahi agar para sales ini tidak keluar dari sebuah perusahaan, misalkan adalah apalagi kalau misalkan di situ ada sales yang potensi karena berhasil, pandai dalam menjual, pandai dalam menggait hati orang, misalkan seperti itu, maka perusahaan kadang-kadang menerapkan ada sistem komisi atau sistem bonus. Nah, apakah boleh misalkan menawarkan, menjanjikan kalau misalkan kamu bisa menjual ini sekian, maka akan aku berikan komisi sekian. Boleh apa tidak perusahaan menerapkan seperti itu? Para sahabat sekalian, kalau menilai dari apa itu komisi atau bonus itu dalam syariat ada apa tidak? Sebenarnya ada. Dalam syariat itu ada dua akad yang di dalamnya itu ada sebuah kemiripan dengan istilah bonus dan kemiripan dengan istilah komisi. Dua akad itu adalah satu akad musabaqah, yang kedua akad ju'alah. Musabaqah itu akad perlombaan. Misalkan kalau dalam teks-teks fikih itu biasanya itu dikaitkan dengan perlombaan pacuan kuda. Jadi jaraknya sama, kudanya juga sudah ditentukan begini-begini, terus kemudian jarak yang ditempuh sama, startnya sama, siapa yang paling dulu sampai di finish, maka dia berhak untuk menerima hadiah. Ini biasanya untuk memicu kompetisi agar para atlet berbudak itu tumbuh semangat untuk terus berlatih, sehingga kemudian ketika terjadi perlombaan dia mendapatkan hadiah. Tapi ada syarat ketentuan bahwa hadiah itu tidak boleh diambil dari peserta. Jadi ada syarat ketentuan bahwasanya hadiah itu tidak boleh diambil dari peserta atau dari uang pendaftaran, kecuali kalau misalkan ada salah satu dari peserta itu yang tidak dipungut. Nah, kalau hadiah itu diambil dari peserta seluruhnya, yang dipungut dari biaya pendaftaran peserta, maka perlombaan itu berubah menjadi ajang perjudian. Mengapa? Karena ada pihak yang maghlub, ada pihak yang yughram. Jadi ada pihak yang memenangkan, jadi ada pihak yang menangkan pertandingan, terus kemudian ada pihak yang kalah. Padahal sama-sama dari para atlet itu tidak ada yang punya keyakinan bahwa dia akan finish duluan, sehingga kemudian hal semacam ini disebut dengan istilah qimar. Jadi menurut qaul yang ashah dalam kitab Hasyiah Bajuri, di sana disebutkan bahwasanya perlombaan yang semacam ini yang menarik hadiah dari peserta lomba seluruhnya
maka sudah masuk unsur maisir atau unsur perjudian. Ini yang perlu diketahui, dan ini tidak terlalu banyak terjadi apalagi kalau menjelang pesta Agustusan misalkan. Dan ini kalau misalkan diterapkan dalam perusahaan pun sebenarnya juga bisa, asalkan satu bahwasanya hadiah itu disampaikan oleh perusahaan, pihak perusahaan. Jadi bukan kemudian dari setiap sales itu kemudian urunan untuk menyediakan sebuah hadiah, nggak boleh. Jadi harus berasal dari sales atau pihak sponsor. Ya, harus berasal dari pimpinan perusahaan atau dari pihak sponsor. Ya, kalau dalam kitab fikih itu disebutkan seperti ini contohnya. Wa yajuzu syartul ibadi min ghairil mutasabiqaini minal imam abil ajnabi ka yaqulal imam man sabaqa minkum falahu ala kadza mim mali. Boleh ada pihak selain peserta lomba yang menjanjikan hadiah, misalnya seorang pemimpin atau pihak sponsor lain. Misalnya seorang pemimpin yang menyampaikan kata-kata, barang siapa dari kalian berdua mampu menjadi yang terdepan atau yang menang, maka bagi pihak yang menang akan mendapatkan hadiah sekian-sekian dariku. Ini kalau dalam kitab Hasyiah Bajuri ala Fathul Qorib juz 3 halaman 10. Kemudian dalam kitab yang lain itu disebutkan tadi yang dimaksud dengan kimar tadi itu, yang dasar yang menyatakan hukum larangan bahwasanya itu dipungut, hadiah itu kalau diambil dari peserta seluruhnya itu terdapat di dalam kitab, namanya kitab, ini berhasil saya kumpulkan, Is'adur Rafiq Syarah Sulamut Taufik juz 2 halaman 102. Di sana disebutkan kullu ma fihi kimarun wa suratuhul mujma' 'alaiha ayyakhrujal iwadhu minal janibaini ma'atakafu'ihima wa huwa al-murad minal maisir fil ayah wa wajhu haramatihi anna kulla wahidin mutaraddidun baina ayyagliba sahibahu fayagnamu au yaglibuhu sahibahu fayughramu. Jadi segala sesuatu yang dalamnya terdapat kimar, yaitu sesuatu yang disepakati dari ilustrasi berikut, yaitu dua orang sama-sama mengeluarkan biaya pendaftaran yang sama-sama besarnya, maka inilah yang dimaksud dengan al-maisir atau spekulatif yang terdapat di dalam larangan ayat, yang terdapat dalam zahir ayat dalam Al-Quran. Terus kemudian wajah keharamannya terletak pada setiap peserta yang terdaftar adalah sama-sama yang ragu-ragu apakah mereka yang akan menangkan perlombaan dan mengalahkan kawannya, atau sebaliknya mereka dikalahkan oleh kawannya sehingga ia merasa rugi karena kehilangan. Jadi ini dasarnya kalau misalkan hadiah itu dipungut dari seluruh peserta, nggak boleh. Jadi kalau misalkan di dunia sales nggak boleh, kalau misalkan hadiah itu dipungut dari sales semua, dari peserta sales semuanya dipungut, terus kemudian hasil kumpulan uang itu dipakai untuk beli hadiah yang akan diberikan kepada pemenangnya, orang yang banyak menjual misalkan, nggak boleh. Jadi harus ditetapkan yang memberikan hadiah adalah perusahaan. Bonus itu dikenal dengan istilah ju'lu. Kalau bonus itu biasanya berkaitan dengan akad prestasi, barang siapa yang bisa menjual sekian maka akan mendapatkan sekian. Jual baju ini kalau misalkan kalau laku 5 maka kamu mendapatkan 1 harga baju sebagai upahmu. Nah, ini adalah ju'lu. Nah, ju'lu seperti ini, hadiah atau komisi yang seperti ini tadi, itu syaratnya harus tetap, syaratnya harus diketahui. Jadi besaran ju'lu tadi itu harus diketahui. Kalau misalkan besaran itu berasal dari barang, maka harus diketahui juga. Jadi prosedurnya harus jelas. Jadi tidak boleh kemudian ada yang disembunyikan. Dan semua peserta sales kalau misalkan kok mencapai target maka bisa mendapatkan semua. Ini perbedaannya kalau antara komisi dengan bonus.
antara komisi dengan bonus atau hadiah. Nah, ini perbedaannya. Jadi kalau bonus itu biasanya akadnya adalah dari akad musabaqah, tapi kalau dari komisi itu akadnya biasanya dari akad jualah. Mungkin gitu ya. Mungkin ada punya pandangan lain bisa dituliskan di kolom komentar untuk kajian lebih lanjut. Sekian, semoga bermanfaat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.